Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftahul Adlilah dengan NIM D1011201026. Adapun Bu Riani Pratiwi, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Proyek Konstruksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang vlog saya, yaitu tugas, kewajiban, serta apa saja yang harus dikuasai oleh seorang manajer proyek konstruksi. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu manajer proyek. Manajer proyek dapat diartikan sebagai orang yang diberi tanggung jawab untuk menggerakkan strategi manajemen proyek dengan tujuan utamanya, yaitu mencapai tujuan proyek. Yakni seseorang yang bertanggung jawab dalam mengurus sebuah proyek. Bisa dikatakan bahwa manajer proyek adalah pemimpin atau ujung tombak sebuah proyek. Dalam ranah konstruksi, manajer proyek juga dikenal dengan istilah manajer konstruksi. Sama-sama bertugas untuk mengelola jalannya sebuah proyek. Manajer proyek sifatnya lebih spesifik karena bergerak untuk mencapai keberhasilan sebuah proyek usaha konstruksi. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan intinya, yaitu tugas, kewajiban, serta apa saja sih yang harus dikuasai oleh seorang manajer proyek. Yang pertama, membuat rencana proyek. Nah, sebelum memasuki proses eksekusi, membuat perencanaan detail untuk sebuah proyek tentu harus dilakukan. Mulai dari menentukan budget, skop, timeline, sumber daya, hingga tujuan utama yang ingin dicapai. Semua hal ini tentu dilakukan untuk dipimpin oleh manajer proyek. Yang kedua, mengalokasikan unit tugas kepada tim. Manajer proyek tentu tidak bekerja sendiri, melainkan bersama tim hebat di baliknya. Setelah membuat perencanaan yang mencakup pemilihan sumber daya manusia, manajer proyek tak lupa harus menempatkan mereka dalam tim-tim yang relevan dengan kebutuhan proyek dan spesifikasi mereka. Tim ini diberi tanggung jawab pada unit-unit tugas yang ada dalam sebuah proyek. Penentuan unit tugas dan tim penanggung jawabnya harus dibuat secara sejelas-jelasnya untuk menghindari ambigu setelah proyek masuk tahap eksekusi. Yang ketiga, membentuk komunikasi tim yang efektif. Jadi, tugas utama lainnya dari seorang manajer proyek adalah memastikan komunikasi dalam tim tetap efektif. Komunikasi dalam tim ini mencakup daftar tugas, jadwal, dan deadline yang harus dipahami dan dikerjakan oleh seluruh tim. Komunikasi untuk menyampaikan berbagai informasi ini harus jelas dan efektif sehingga dapat dipahami oleh seluruh tim. Komunikasi yang efektif sangatlah penting untuk meningkatkan produktivitas dan semangat kerja. Selanjutnya, yang keempat, melakukan kalkulasi anggaran. Anggaran atau budget adalah aspek terpenting dalam pengerjaan sebuah proyek. Sebelum memulai sebuah proyek, pemilik proyek dan manajer proyek tentu sudah mengkomunikasikan besaran anggaran yang diperlukan oleh proyek yang sedang mereka kerjakan. Manajer proyek juga harus sebisa mungkin memastikan anggaran yang dikeluarkan dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
Yang kelima, mitigasi masalah dan kritis. Terjadinya masalah hingga krisis dalam sebuah proyek tentu bisa kapan saja terjadi. Disinilah kelihayan manajer proyek menangani masalah dan mengendalikan krisis diuji. Untuk mengantisipasinya, manajer proyek tentu harus membuat perencanaan masalah dan krisis, bahkan sejak tahap praproduksi proyek. Hal ini untuk memetakan masalah potensial yang berpeluang besar muncul dan merancang solusi untuk menanganinya di masa mendatang. Yang keenam, ada monitoring perkembangan proyek berdasarkan blueprint. Tugas manajer proyek yang lainnya yaitu memonitoring perkembangan proyek berdasarkan blueprint. Blueprint sendiri adalah sebuah kerangka kerja terperinci yang menjadi landasan dalam pembuatan, penyusunan strategi, pelaksanaan program, fokus pekerjaan, serta implementasi yang harus dilakukan oleh unit lingkungan kerja. Jika selama proyek dieksekusi adalah hal-hal yang berubah atau melenceng dari blueprint, maka manajer proyek bertugas untuk mengkomunikasinya kepada tim terkait agar pekerjaan mereka kembali on the track atau berjalan. Namun, jika perubahan-perubahan itu memang harus dilakukan dikarenakan ada satu atau lain hal, maka hal ini harus disesuaikan dengan cara mengalokasikan kembali unit kerja berdasarkan sumber daya yang ada. Yang ketujuh atau yang terakhir, membuat report untuk stakeholder. Tugas manajer proyek yang tak kalah penting adalah membuat dokumentasi proyek dalam sebuah report untuk para stakeholder. Report itu adalah semacam laporan yang akan diserahkan, dan stakeholder itu adalah suatu individu atau kelompok atau komunitas yang mempunyai kepentingan dalam proyek yang akan dikerjakan. Jadi, selain di dalam tim, pihak stakeholder tentu membutuhkan report untuk memeriksa kemajuan proyek. Report ini nantinya berisikan informasi terperinci tentang status kemajuan proyek hingga berapa anggaran yang telah dikeluarkan. Di tahap akhir proyek, report ini akan dikumpulkan ke manajer proyek dan diarsipkannya setelah mendapat pengesahan dari pihak-pihak terkait di masa mendatang. Report ini akan berfungsi sebagai acuan bagi manajer proyek ketika mengemban proyek lainnya yang serupa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan saat saya menyampaikan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.